Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'adul amin. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun lakum wa ahsanu ta'wila. Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man la'iba biyawmil hasih nadima yawma hasad. Sadaqallahul azim. Pertama-tama puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Kemudian selanjutnya doa restu yang tidak pernah henti dan jemu-jemunya senantiasa kita doakan bagi seluruh para ulama-ulama, para muallimin dan musannifin, teristimewa guru-guru kita semua yang telah memberi ilmu kepada kita, baik yang masih hidup bersama kita dalam dunia ini maupun yang telah terlebih dahulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka itu semuanya diampuni dosanya oleh Allah, diterima segala amal kebajikannya, diluaskan kuburnya, dimudahkan rezekinya, disehatkan badan dan akalnya, dan selanjutnya diberi tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita muliakan bersama-sama pimpinan daya Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah dan penasihat kedua daya yang barusan tadi dilantik oleh salah seorang keluarga yang mewakili keluarga almarhum Abu dan bersama Madrasah Umi tempat berbahagianya. Kemudian juga kami menyampaikan penghormatan dan takzim sebesar-besarnya kepada seluruh para alim hidayah yang hadir pada malam yang berbahagia dengan berbagai macam panggilan dari masyarakatnya masing-masing di kampung halaman. Nah, di antara alumni setelah dua kampung waktu kuahnya kuah panggilan tengku masyarakat dua kampung itu tinggal di masyarakat dari tengku jadi kuali itu nangan jadi apa nangan jadi apa nangan jadi apa nangan jadi apa. Jadinya gelar-gelar tersebut itu adalah
bukti betapa masyarakat di tempat para alumni Gedang Manyong ada sangat dihormati dan mendapat tempat di tengah-tengah masyarakatnya. Dan alhamdulillah, malam berbahagianya kita menyaksikan bersama-sama banyak tokoh-tokoh alumni yang hadir kenal untuk mengikuti acara tempat yang berbahagianya. Acara malam ini adalah acara yang sangat penting, khususnya bagi wilayah Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah, dan juga bagi semua santri dan santriwati yang belajar, mengajar, menimba ilmu uronyo pada tempat yang berbahagianya. Bahkan penting karena acara malamnya adalah acara pelantikan pimpinan dua Dayak, Dayak Darul Ma'arif dan Dayak Darul Ma'arifah. Pimpinan Dayak yang oleh Qadhi Husin menyebutnya dengan mu'alim itu adalah salah satu daripada 4 bekal, 4 modal yang harus dimiliki oleh seorang pelajar jika ia ingin berhasil dalam bangku pelajarannya. Qadhi Husin mengatakan, at-tawfiqul muhtasul muta'allim arba'ah. Seorang muta'allim, seorang pelajar, untuk dia sukses dalam belajarnya, tercapai hajat cita-citanya, maka muta'allim tersebut, pelajar tersebut atau santri tersebut, dia harus memiliki 4 modal di saat dia dalam bangku pelajaran. 4 modal ini wajib ada, harus ada. Bila satu daripada 4 modal ini tidak dimiliki oleh seorang pelajar, oleh seorang santri, maka beliau mengatakan santri tersebut sulit dan susah. Bahkan boleh dikatakan dia tidak bisa mencapai tujuan daripada cita-cita belajarnya. Apa itu 4 modal? Pertama, syiddatul inayah. Syiddatul inayah. Apa makna syiddatul inayah? Sangat mementingkan urusan belajar ini. Dia merasa belajar itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi dirinya, melebihi daripada semua kepentingan yang lain. Menurut Qadhi Husin, ini terdapat modal yang harus benar baru ber. Tanya benar merasakan benar dalam diri kita, bernya adalah sesuatu yang paling penting bagi kita. Tidak ada yang lain daripada ini yang secara pentingnya dengan penting belajar. Penting betul. Sebab kenapa demikian? Cinta inayah, sikap merasa sangat penting terhadap belajar dan kemudian ini adalah akan memunculkan semangat dan disiplin belajar bagi seorang pelajar. Sifat inilah yang akan membentuk kepada seorang pelajar kesadarannya untuk belajar, kesadarannya dalam mengulang pelajaran, kesadarannya dalam meningkatkan disiplin belajar, sehingga dia benar-benar tidak mau sekali-kali membuang waktu di luar urusan belajar.
di luar urusan belajar. Maka dengan sifatnya membuatnya tabah menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam rintangan, berbagai macam godaan yang ingin menggagalkan kita dalam misi kita sebagai seorang pelajar, yaitu ingin mencapai cita-cita kita di kemudian hari. Ya, cita-cita inayah yang membentuk disiplin seorang pelajar. Maka dengan cita-cita inayah yang dimiliki oleh seorang pelajar, maka dia tidak membuang-buang kesempatan belajar ini untuk belajar. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan belajar ini untuk hal-hal yang lain, karena dia sadar belajar ini waktunya sangat terbatas. Kesempatan waktunya sangat terbatas. Kesempatan tidak terbentang untuk selama-lamanya. Waktunya hanya sementara waktu. Jika kesempatan itu telah berlalu, maka jangan lagi bermimpi kita akan dapat menarik kembali kesempatan yang telah berlalu tersebut. Ini barangkali disinilah Imam Syafi'i ingat kita orang ber. Jangan mempermain-mainkan waktu belajar. Waktu belajar ini, masa belajar oleh Imam Syafi'i digambarkan masa kita bersemai tanaman, masa-masa kita menanam pohon. Jadi di saat masa kita menanam pohon, ya tanamlah pohon itu dengan baik, uruslah pohon itu dengan baik, uruslah tanaman itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya kita mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita nanti di waktu panennya. Tapi jika sebaliknya, jika tak enteng urusan bercocok tanam, terbudah, tahu, maka nanti di saat musim panen tiba, apa yang kita buat? Yang kita panen adalah penyesalan dan kerugian. Karena itulah maka tadi dalam khutbah pembukaan, jadi kami angkat kata Imam Syafi'i ini, man la'iba biyaumi haddi nadima yauma hasadi. Barang siapa yang mempermain-mainkan hari dia bercocok tanam, hari dia menanam tanaman, nadima yauma hasadi, nanti pasti dia akan menyesal dia saat dia panen. Jadi kaum muslimin, para muta'allimin dan muta'allimat yang kami sayangi dan kami cintai, maka oleh karena itu cintatul inayahnya pegang dulu harus ada pada diri kita. Jangan dulu jadikan urusan beratnya lebih penting daripada segala-galanya. Jadi bacutna persoalan terhalang, bacutna halangan terganggu. Padahal halangan-halangan itu mungkin bisa kita kesampingkan. Tapi kenapa tidak sanggup dikesampingkan? Salah satu jawabannya adalah karena tidak ada pada hati kita rasa sangat pentingnya belajar itu. Makanya para ibu-ibu yang kamu hormati, pegang betul pesan daripada Abi Husin, tanam rasa cinta dua inayah, merasa lebih penting daripada segala-galanya. Beringat tengok guna padanya tak wadah iaitu berkata di bulan Allah benar perasaan, sehingga ini tidak begitu mudah yang meninggalkan mengikuti pelajaran di saat jam belajar.
pertama, punya tim lagi nyawa, hancur dan nyawa, dalau dan nyawa dengan cobaan, dalau dan nyawa dengan godaan, dalau dan nyawa dengan ujian dan tangan, dalau. Maka pekerja lembut yang tidak berhasil, tidak sanggup menghadapi cobaan, tidak sanggup melawan tantangan. Kenapa tidak sanggup? Karena tidak ada pada hatinya syiddatul ainanya, rasa penting yang kurang di hati. Maka ini yang terjadi. Tapi syiddatul ainanya doanya, insya Allah kita tidak terpengaruh dengan apapun yang ada di kiri kanan kita, tidak akan terpengaruh. Yang pertama. Yang kedua, zakil qariyah. Tidak belajar, dia harus memiliki otak yang cerdas, jenius, bicara, berbangan, berjumlah. Nyonya bukan perjalanan dia, nyawa lagi jalan lagi nyawa. Paling-paling orang kampung, karena kata jago dan dipelotong, beranam ibu berdikung latah dibicarakan, yang bukan penghormatan, bujenius, bucara. Lalu dibuat pertanyaan. Mentajak kampung dalam keadaan cara mendukung sejajarnya berbekal dengan kejahilan dan kebodohan. Tapi zakir qariyah itu bisa didapat zakir qariyah. Kebodohan dapat kita usir dengan kita tegakkan disiplin belajar, disiplin dulu, disiplin kubur, disiplin ulang, belajar menghidap, belajar menghidap. Kita selalu hidup dengan hidap, siang dan malam bersama dengan hidap. Menyedia modal, tapi kubur, insya Allah kejahilan dan kebodohan itu yang akan menjauhkan diri dari hidap. Jadi Allah itu alam kepandaian dalam hal itu betul kecerdasan otak kita, karena kebodohan telah lari, kebodohan telah pergi. Maka di dalam kitab-kitab tasawuf dibuat al ilmu ciptatun minat tuyur, ilmunya lebih berat daripada dicipta. Tapi orang kemudian dia bisa dijenakkan dengan apa dijenak? Bidasi wa ikrari, dengan disiplin belajar dan disiplin mengulang. Disiplin belajar dan disiplin mengulang membuat ilmu yang kita pelajari jinak dengan kita. Mana jinak? Hidup padanya. Nyoka hidup yang kita akan cakap. Ketika ilmunya kayak itu, baru kita zakir qariyah, baru zakir qariyah, baru kecerdasan padanya. Tapi ilmunya orang hidup, hancur kecerdasannya padanya. Kalau pada diri kita itu jauh sekali disiplin dalam belajar, disiplin berjauh, disiplin mengulang rendah, abe mateba pegah-pegah, abe mateba main-main. Hanya menyelidiki yang cerah dan yang hanya susah dan yang tak usir kejahilan dan kebodohan yang memang ciptaan dari awal Tuhan padanya. Nah, maka pesan daripada kami usir yang kedua untuk yang rumput agar tanya berhasil babur, ciptakan yang wujud orang yang cara hancara menyatakan hanya disiplin babur dan hal disiplin bak mudah. Maka
tingkatkan disiplin belajar dan disiplin mengulang. Jangan pernah sekali-kali merasa diri telah mampu dan telah bisa. Ini yang kedua. Yang ketiga, mu'allim dzu nasihah. Ada guru yang senantiasa membimbing kita. Nah, disinilah barangkali posisi seorang pimpinan daya bersama dengan para pembantu-pembantunya, para menteri-menterinya yang telah diberi tugas oleh pimpinan daya untuk mensukseskan kita semua di daya ini dengan berbagai-bagai macam tugas masing-masing. Jadi pada hakikatnya pimpinan daya dan guru-guru daya yang telah dipercayakan oleh pimpinan daya untuk mengurus daya melalui bidang tertentu masing-masing, itu adalah penasehat kita daya. Itu adalah pembina kita di tempat kita belajar. Maka oleh karena itu, hormatilah mereka, patuhilah mereka. Jangan sekali-kali kita menentang mereka, melawan mereka, tidak taat terhadap mereka. Apabila kita sanggup patuh, taat, tunduk, hormat kepada guru yang memimpin kita, terlebih-lebih kepada pimpinan lembaga kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Makanya tujuan daripada pimpinan daya yang malamnya dilantik tanya oleh yang mewakili keluarga besar almarhum Abu dan Umi Mbak Tempat yang berbahagia. Maka tugas seorang pimpinan daya adalah menyelamatkan daya, menyelamatkan para santri-santri yang dalam daya, supaya semua santri-santri yang dalam dayanya betul-betul mereka ini semua bisa mencapai cita-cita dan harapan mereka masing-masing. Yang tugas kita ya. Oleh karena itu, kepada pimpinan daya kami ingatkan pada malam yang berbahagia ini, dalam urusan daya harus kita pisahkan daripada urusan pribadi dan urusan keluarga. Daya bukan pribadi kita, daya bukan keluarga kita. Harus mampu kita pisahkan daya dengan pribadi kita dan dengan keluarga kita. Setiap daya kada demam dengan daya dan kada terima masalah jauh di daya. Tidak ada niat, tidak ada dua niat, tidak ada dua maksud. Amanah ini kita terima. Maksud kita hanya satu. Pertama, selamatkan daya ini sampai hari kiamat. Dan yang kedua, selamatkan santri-santri yang telah datang ke sini untuk menimba ilmu pengetahuan. Semoga mereka semua ini akan menjadi hamba-hamba Allah yang berhasil dalam cita-citanya selama mereka itu belajar di tempat yang berbahagia ini. Ya, maka oleh karenanya kesampingkan segala urusan-urusan pribadi. Kita harus mengutamakan urusan daya daripada urusan pribadi. Utamakan urusan daya daripada urusan keluarga. Dan juga kami berharap kepada semua keluarga besar almarhum Abu dan Umi, supaya persoalan daya jangan dibawa ke dalam persoalan keluarga. Walaupun ini adalah daya keluarga, tapi kita harus mampu menempatkan daya sebagai daya. Daya bukan keluarga. Jadi daya tetap dia adalah daya. Maka siapapun kita yang masuk ke sini, apakah kita selaku pimpinannya dan lain sebagainya, di sini harus satu niat, satu tujuan. Niat dan tujuan adalah memajukan daya dan membantu para tulabah, santri dan santriwati yang telah belajar di sini untuk bisa mereka itu cepat mencapai cita-cita mereka. Nah, jadi lagi macam cerita kembali perkara dan menjampu masalah keluarga kita batasi di keluarga. Masalah daya ini terpisah daripada keluarga dan terpisah juga daripada pribadi kita. Insya Allah akan kita jaga bersama-sama oleh daya mandu pihak, semua pihak. Insya Allah yang menjadi harapan almarhum
Abuya katanya bersama Umi Budam Dayaknya Roji bahwa dia kali pertama di tahun 1968 insya Allah bisa disampaikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, modal ulun ulang ulun rasa. Yang nomor 3 yang balik dan sampaikan saja ya insya Allah mudah-mudahan. Nah Mbak Gure kita nyonya, nah Mbak Abu Haji, nah Mbak Abu Muhammadan, dan nah Mbak Abu Muhammad. Dan yang mendukung cukup kedua. Oleh karenanya hanya ragu dan berarti kita terus belajar cepatnya di bawah bimbingan beliau bertiga. Hanya ragu. Tinggal lagi tugas tanya dan guna 2 perkara yang telah disebut pada awal pembicaraan ini. Guna cinta dua inanya. Hanya tentu saja hanya peran yang paling layak adalah pada diri kita masing-masing. Bukan pada guru. Yang gurunya dia ibarat menteri atau dokter. Ketika yang berbuat rumah sakit. Dan yang urut ibarat pasien, ibarat rumah sakit yang datang pada dokter untuk dia minta sehat. Tugas dokter video obat pun yang memungkinkan membuat dia yang sehat. Kemudian video petunjuk nasihat kepada kita pun yang harus kita lakukan supaya dia mengakibat terbebas dari penyakit yang sedang menimpa kita. Itu adalah saat-saat petunjuk oleh dokter. Sehebat apapun dokter, serajin apapun dokter, seikhlas apapun dokter, obat tidak lagi. Bila orang sakit, kemauan untuk sembuh ini kurang. Hampir jadi sakitnya. Hampir. Maka ketika dokternya kami dibantu obat, kami dibantu nasihat untuk penyelesaian daripada sakit, maka tanya orang yang sakitnya boleh berhendarai niat tanya kemauan tanya untuk sehat daripada kemauan seorang dokter yang mengobati kita. Maka cinta keluarganya ini adalah perkara utamanya pada diri kita masing-masing, bukan pada pimpinan dan guru-guru daya. Yang kedua, zakil karya, hanya juga ini akan kerjasama di antara guru dengan untuk memperoleh zakil karya seorang pelajar. Teman-teman, tugas untuk bertemu, mendengar buka, punya buka dimulai, berserius babul. Kemudian tugas guru untuk bertemu buka, baik membaca, baik hanya tidak, mungkin awak nampak, juga berdoa tu. Jadi baik benar, baik benar sistem tersebut. Tumpul harus berjelas, banyak jelas, jangan dipaksakan. Mudahlah kembali bila perlu dipending dulu untuk sementara waktu. Ditelaah kembali, dikaji kembali, diulang kembali bagaimana sebenarnya pada masalah tersebut. Dan daripada tak paksa tulah yang hanya jelas kepada orang yang dimegang dan punya tentang masalah tersebut. Dan kaji ulang kembali, dan telah kembali dalam berbagai-bagai bidang. Akan penuh penjelasan yang betul-betul hak pun yakin bagi kita baru nak kita sampaikan jadi kepada orang yang kita ajar. Maka di sini dua belah pihak dituntut harus sama disiplin. Disiplin untuk membuat dengan baik. Disiplin untuk dengan baik. Berserius lalu. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah istiwa tabi'ah, modal yang keempat untuk keberhasilan seorang pelajar dalam belajarnya
adalah istiwa'u tabi'ah. Apa itu istiwa'u tabi'ah? Baik akhlak, God akhlak. Orang yang God akhlak. Orang harus penuh adab. Orang yang pertama, adab dengan dirinya. Kedua, adab dengan gurunya. Yang ketiga, adab dengan lidah yang dipelajarinya. Level adab harus guna pada orang yang yang disebut dengan istiwa'u tabi'ah. Adab dengan guru kan berarti jangan hancur dan iktiraf, jangan hancur dan berdebat. Silakan berdebat, silakan beriktiraf, tapi berdebatlah dengan menjunjung adab. Ini lewat di zaman waktu mata kamu yang agak pun ada apa cuy membuat. Sehingga dia buat untuk benar kepada orang yang tersebut anak menganyum dengan sebagian murid-murid itu. Kenapa gaya tidak? Anak boleh hanya cukup. Kaguannya jatuh, anak terbuka. Anak cukup. Maka menyokan itu kewajiban ada yang mengingatkan. Ini tidak guru dengan adab. Kembali pada sistem di Masjid Haram di sini kau. Ini yang bapak buat. Waktu itu saya berputih itu mulut. Ulu dengan mereka. Kalau nak jalan dengan jalan, tapi cara jalannya kepada dia. Handok itu banyak nyogolok ilahi ini bapak. Bifadli ya Syekhul Kiram, ana as'alu. Yang mulia Tuan Guru, saya mau bertanya. Azinda, boleh saya bertanya? Boleh. Tafadhal, mata saya. Silakan. Apa yang mau Anda tanya? Baru bertanya begini. Bertanya. Bijak kesempatan kuburan itu jauh. Begini. Kalau puas, bertanya orang dalam. Bifadli ya Syekhul Kiram, yang mulia Maha Guru. Anak asal, saya mau ingin mengulang pertanyaan lagi. Coba tindakannya berdebat dengan adab, dan berdebat dengan obat teguh. Yang ada persoalan. Yang obat teguh dan debat. Bagus dong ayat tu yang dia menang. Jika debat dengan menggunakan kaedah-kaedah ilmu, dengan mudawakan, mudah iman. Tapi mudah iman, tidak iman, mandu mudah iman. Orang iman yang mudah iman, guru yang menjawab mudah iman. Orang anak iman yang anak jawab mudah iman. Maka biasakan iktiraf dengan ilmu dan iktiraf dengan akal. Makanya ingin setiap dai bertambah ilmu, setiap dai bertambah ilmu. Ini adalah salah satu daripada bentuk istiwa'u tabi'ah. Jadinya adab bagi dalam hal ini adab dengan guru. Mau dalam adab dengan guru apa saja pada ini. Mana hanya dalam kitab kurikulum dalam buka kitab Sirus Salikin. Ini enggak ada. Buka Sirus Salikin. Kalau bagaimana adab seorang pelajar, adab dengan dirinya berapa adab, apa-apa saja seorang pelajar harus memiliki adab dengan dirinya sendiri. Kemudian adab dengan guru dan adab dengan ilmu, yaitu kitab-kitab yang kita pelajari. Kira-kira anak terdekat yang kita pelajari tasawuf dalam ayat, maka buka saja kitab Sirus Salikin. Walaupun kitab Sirus Salikinnya
Yang tidak kurikulum di daerah daya, tapi tidak ada salah tengok untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan tengok di luar jin belajar jin yang telah kitab Sirusantin jilid pertama. Ini dijelaskan adab-adab seorang muta'allim kuno agar dia sukses untuk belajar. Jadi oleh karenanya dalam kesempatan yang singkatnya ulun tuan hanya ingin jadi mengingatkan kita semua, dan supaya kalau benar-benar ingin sukses dalam belajar, maka usahakanlah 4 bekal untuk sukses kita yang kalian dipegang oleh Habib Husain. Pertama, syiddatul inayah, benar katanya, rasa sangat penting terhadap dunia. Dan yang kedua, zakil karihah, dan yang bicara harus usir kebodohan yang adanya. Kita jangan usir dengan tingkatkan disiplin belajar, disiplin mengulang, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mu'alim zu nasihat. Jadi guru, menteri, pimpinan daya tidak boleh jemu-jemu dan bosan-bosan mengingatkan santri-santri daripada kesalahan-kesalahan yang dapat berakibat rugi mereka itu sendiri. Maka seorang pimpinan daya harus 24 jam pantau daya, bagaimana perkembangan daya, bagaimana keadaan dalam daya, bagaimana keadaan bagaimana keadaan lingkungan, dan lain sebagainya perlu dipantau 24 jam. Jadi supaya nyobel jika menumpuk, jika rumah yang berat susah untuk diselesaikan. Kemudian yang terakhir adalah istiwa tabi'ah. Jadi mari bersama-sama, jadi kita perbaiki akhlak kita, adab kita selama kita masih menyandang status sebagai seorang pelajar. Jadi intinya secara garis besar istiwa tabi'ah itu adalah tidak ada kejahatan-kejahatan pada diri si murid. Baik kejahatan itu menyangkut dengan dirinya sendiri, kejahatan dengan guru, kejahatan dengan ilmu yang dipelajari. Maka mudah-mudahan dengan 4 bekal yang telah disampaikan oleh Nabi Husain kuno bisa kita, insya Allah ini akan menolong kita untuk bisa kita raih cita-cita dan harapan kita bersama. Kemudian jadi yang terakhir adalah yang malamnya mungkin kamu betul-betul belum kalah alumni yang hadir pada malamnya alumni lenting mudah-mudahan yang mata kamu agak lebih berbeda apa orangnya uji terkadang yang bukan kenal pokok-pokok alumni. Orang itu kok daripada alumni duha. Menyempatkan roh mulai kerja bersama, yang berdui, yang abu-abu, yang alumni dan duha. Waktu itu orang tua kita, doanya keanali doanya, kan selesai, itu yang menimba ilmu kita, dan kaki agama ilmu bagi AIN bawah dirinya. Dan alhamdulillah doanya juga sukses di tempat belajar yang kedua. Hanya untuk orang-orangnya yang dahulunya punya orang alumni doa. Yang berbadayanya. Kami datang kebetulan Allah Ta'ala lebih gede untuk dayanya. Awal tak dicabut alumni doa yang punya pengaruh besar dalam perkembangan dalam akhir kabinet. Nyoga bihannya. Nyoga mau dah Barat, tinggal kamu menabung dari pindah. Dok keluar dengan yang kamu berasa damai. Anali, nyoga kamu yang paling tua, karena anali yang tua banyak. Kami, maka orangnya yang tinggal nanti adik kepada orang kamu ada. Entah kapan
kamu nyawa ke Allah. Jadi alangkah baiknya dimanfaatkanlah waktu keberadaan kamu diambilnya. Jadi untuk hanya bertukar-tukar pikiran, untuk bertukar-tukar pengalaman, jadi untuk keberhasilan dan kemajuan hidup bersama-sama di kemudian hari. Jadi kendayanya anak alumni yang hebat-hebat, gulai-gulai kamu ya, waktu kamu pun mendukung hebat-hebat, sangat besar hebat-hebat, gulai-gulai kamu pun. Tapi apa mau dikata orangnya boleh dikatakan mendukungnya dan mendukung bidai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terlalu cepat Allah Taala jadi menjemput para guru-guru besar kita yang telah mempunyai peran yang sangat besar atas perkembangan dan kemajuan daya dari Mu'arif dan Darul Mu'arifah. Maka oleh karenanya supaya generasinya berduduk hanya ke harapan kamu, kamu nyawanya tinggi, ganda bahasa aku, gadua, doa bagi kado di apa ini? Anak tebli, anak ke anak tebli. Maka oleh karena itu harapan besar daripada kamu para alumni kepada orang yang mengandung yang urutnya mandang dalam bangku pelajaran di dalamnya agar digunakan kesempatannya dengan sebaik-baiknya. Ini betul-betul ini maulah betul-betul ditingkatkan disiplin dalam segala bidang. Harapan kamu orangnya tinggal mencipta alumni yang lebih sukses daripada kamu bawahnya. Maka mudah-mudahan dengan demikian daya dari Mu'arifnya ini tidak akan terjadi kesenjangan generasi dengan di kemudian hari. Dan bagi yang kamu mampu, mari bersama-sama kita tingkatkan semangat budaya mengajar di tempat-tempat dari masing-masing di kampung. Jadi mudah-mudahan dengan dapat dari kampung masing-masing, maka dayanya insya Allah akan menjadi lebih kuat di masa-masa yang akan datang. Jadi kami kena nyok teman-teman nasihat singkat dari kamu bapak-bapaknya untuk bertanya mandum hingga hadir pada tempat yang berbahagianya dan yang nonton dengan pada tempatnya baik santriaga maupun santrinya. Kamu semua selalu mendoakan untuk orang yang mandum agar lebih segala kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi pertolongan dengan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sukses dalam belajar di kemudian hari. Jadi sampai di sini sajalah. Jadi tausiah singkat pada malam yang berbahagia ini, mungkin dalam penyampaian kamunya yang kurang berkenan, yang mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Akhirnya tausiah ini kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.